Anda bisa dipercaya seorang wanita ini sudah berumur 60 tahun. Karena dia punya obat kecantikan yang aneh. Dia menaruh sesuatu mirip seperti permen beruang pada air jahe. Kemudian memegangnya dan langsung makan, wajahnya sangat menikmati. Tak tahu semua orang ditemukan, permen beruang. Itu sebenarnya janin belum dilahirkan. Seorang wanita bernama Yue Liang, dia didasarkan pada rahasia ini. Membantu wanita-wanita yang kaya untuk menjaga kecantikan. Mendapatkan kembali hati suaminya. Pada sesuatu hari, Ibu Li sudah datang. Yue Liang sudah bersiapkan makanan dari awal-awal. Cincang dan campur isinya. Kemudian membawa ke sana semangkuk pangsit panas. Terletaknya di depan wajah Li Qing. Ibu baru memasukkan sendok ke mulutnya. Segera memuntah. Kenapa makanan ini berbau amis begitu? Dia belum tahu dia sudah keluarkan beberapa juta. Yue Liang juga tak kaget, dia hanya ambil dan dengan sesal berkata, "Ini adalah bahan yang rasanya sangat enak. Sayang sekali jika membuangnya, dia menguburnya di petak bunga. Nanti tahun depan, bunga ini akan mekar dengan indah." Dengan tindakan aneh dari Yue Liang, membuat Li Qing tidak suka. Tapi untuk menjaga kecantikan, dia masih coba makan. Makan satu persatu gigitan di mangkuk. Li Qing adalah aktor terkenal. Bertahun-tahun yang lalu, dia sudah menikah dengan seorang pedagang. Untuk merawat keluarga, dia pensiun dari industri hiburan, dengan fokus menjadi seorang istri. Penampilan dari waktu ke waktu secara bertahap menua, tidak cantik lagi. Seorang pedagang itu mulai benci. Bahkan di depan wajahnya. Menggoda dengan gadis pijat yang panas. Kecantikan gadis ini tidak bisa dibandingkan dengan Li Qing. Tapi tidak bisa menghentikan cinta dari orang lain. Pria dimanapun juga sama. Mereka selalu suka gadis-gadis muda dengan umur 18 tahun. Li Qing ingin kembali umurnya muda, dan menjaga suaminya di sampingnya. Saat pertama, dia selalu merasa puntah, berlahan-lahan dia makan seperti harimau lapar. Setelah dimakan kira 10 buah pangsit, seperti dia berusia muda beberapa tahun. Suaminya masih tidak tertarik padanya. Li Qing bertanya Yue Liang, "Ada obat apa yang lebih kuat?" Yue Liang berkata, "Ini harus pelan-pelan. Bahan-bahannya juga susah dicari. Lebih hebat adalah janin berumur 5 bulan. Anggota badan mulai tumbuh. Luarnya masih tertutup selaput. Barang berkualitas ini hanya menunggu aja." Hanya acak, Yue Liang bilang jika dia mendapatkannya nanti akan hubungi dengan Li Qing Serega. Dia setuju untuk ditambah bayar. Tidak terduga, kesempatan sudah datang dengan cepat. Seorang wanita membawa putrinya untuk menemukan Yue Liang. Dia bilang putrinya dipermalukan oleh ayah tirinya. Ingin minta bantu dia untuk menangani bayi di perutnya. Jika tidak, saat putrinya dilahirkan bayi, dia kurang tahu bagaimana panggilan bayi itu. Yue Liang menyentuh-nyentuh pada perut gadis itu. Dan diketahui bahwa janin ini sudah 5 bulan. Ini bukan Tuhan sudah membantukannya kan? Apakah dia akan dapatkan makanan yang gratis? Yue Liang tidak menyuntik obat bius untuk gadis ini. Juga jangan disinfeksi ruangan ini. Hanya menyuruh gadis ini berbaring di ruang gelap. Tarik paksa bayi itu keluar. Gadis itu berteriak dengan keras, Yue Liang sangat senang. Bahan lebih bagus seperti ini, akhirnya juga miliknya. Tidak terduga, di perjalanan pulang ke rumah, gadis ini jatuh ke tanah. Darah yang segar memenuhi gaunnya, gadis ini sudah mati. Di pihak itu, Yue Liang sudah menelepon untuk Li Qing. Dia bilang ini bukan bahan yang terkontaminasi dengan anestesi. Benar-benar bersih dan bergizi. Yang pertama, Li Qing sudah kaget sampai melari dengan bahan ini. Dia sangat ingin puntah, tapi pikir tentang kecantikannya. Dia berpura-pura tidak ada apapun dan kembali. Yue Liang selesai bikin pangsit, tidak mirip kali pertama yang dia ingin puntah. Kali ini, Li Qing dengan tenang-tenang memasuki kue itu pada mulutnya. Menikmati dengan makanan ini. Saat ini, suaminya sudah menelepon. Bilang saat dia bermain dengan gadis pijat. Dengan tidak hati-hati, dia jatuh dan patah kakinya, sekarang dia sedang di rumah sakit. Li Qing buru-buru datang ke rumah sakit. Saat baru melihatnya, seorang pedagang sudah ditarik oleh aroma di tubuh Li Qing. Dia belum pernah melihat istrinya yang pesona seperti begini. Pada malam itu, berdua orang sudah bertarung 300 ronde. Pedagang sangat aneh dengan pengubahan dari istrinya. Menguping teleponnya, menemukan bahwa istrinya sangat dekat dengan Yue Liang. Dia sudah menemukan Yue Liang, juga ingin kembali kekuatan mudanya. Tapi melihat seorang wanita yang pesona di depannya, dia sudah jatuh cinta lagi. Pedagang tekan Yue Liang ke bawah untuk hubungan seksual.
Tiba-tiba dia melihat sebuah gambar digantung di dinding. Tahun 1960, di foto saat tur nyanyi. Yue Liang berumur 20 tahun. Artinya seorang wanita ini sekarang sudah berumur 60 tahun. Dia berhenti. Seorang wanita di depannya kelihatan belum sampai umur 30 tahun. Sebenarnya adalah seorang wanita tua. Dia merasa puntah, segera tarik resleting celananya dan pergi. Pada sesuatu malam, Li Qing sudah datang. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengetuk pintu Yue Liang untuk minta bantu. Ternyata beberapa hari yang lalu, di tubuhnya tiba-tiba berbau amis. Memakai cara apapun juga tidak bisa menghilangkannya. Dia berpikir itu pasti ada hubungan dengan makan pangsit itu. Bukan bilang ini akan menjaga kecantikan, kenapa berbau amis? Apakah ini harga yang harus dibayar? Dia dengan cepat bertemu dengan Yue Liang. Tapi seorang wanita ini baru dapat suaminya. Dengan jahat dia ingin digantikan Li Qing menjadi istri pedagang itu. Bagaimana dia lanjut membantu, dia hanya bilang nanti beberapa hari lagi itu akan menghilang. Lalu dia menggunakan alasan untuk menendang Li Qing. Tidak ada cara lain, Li Qing harus meminta bantu dari dokter. Tapi tentang menghadapi pembalasan, sains tidak bisa mengendalikan. Gadis yang pernah menemukan Yue Liang melakukan aborsi sudah mati. Ibunya dengan putus asa sudah membunuh suaminya untuk balas dendam. Polisi dengan cepat mulai menyelidiki, mencari tahu di pihak Yue Liang. Dia tahu berita itu. Dengan buru-buru mengemas barang dalam malam dan melarikan diri. Li Qing menemukan dia kali lagi. Hanya melihat polisi dan kamar yang kosong. Tidak ada Yue Liang, dia bagaimana untuk menjaga kecantikan? Benar ya, sebelumnya di rumah sakit, dia sudah melihat. Seorang gadis pijat itu sudah hamil. Itu adalah sumber makanan sangat bagus. Li Qing dengan cepat ketemu gadis ini karena uang untuk mendekat dengan seorang pedagang. Sekarang ada seseorang memakai uang untuk membeli kembali bayi di perutnya. Kenapa tidak menjual? Di akhir kisah, Li Qing gunakan handuk dengan lembut menyapu pisau, cincang janin untuk membuat pangsit. Jika Yue Liang tidak ada, kenapa dia tidak menjadi Yue Liang selanjutnya? Yue Liang yang asli, setelah hilang kecantikan dia sudah menjadi seorang membawa kotoran. Kisah sampai ini berakhir. Film Pangsit Daging Manusia diproduksi oleh Hong Kong. Edisi diperpanjang film berakhir sangat sesat. Tidak ada petugas pijat. Tidak ada cinta antara seorang suami dan Yue Liang. Li Qing adalah seorang hamil. Dan berakhir film, dia makan anaknya diri.